sana, jangan dulu. Halo, ini Mira. Iya, betul. Ya. Gimana Mira kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya perkenalan diri dulu kali ya, biar kita kenal. Boleh. Baik, perkenalkan saya Rahmi selaku konselor pada kali ini. Yang di sini kamu bisa panggil saya apa aja. Saya nanya kamu, mau manggil kakak, mbak, manggil Rahmi nggak apa-apa. Kalau boleh tahu ini konseling pertama kamu? Iya. Oke, baik Mira. Terima kasih sudah hadir pada proses konseling kali ini. Dan terima kasih juga sudah memilih saya sebagai konselor kamu pada hari ini. Baik, karena tadi pertama kali, jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang proses konseling kali ini ya. Jadi di proses konseling itu ada yang namanya asas kesukarelaan, dari mana Mira dengan sukarela bercerita kepada saya dan saya dengan sukarela membantu apa permasalahan yang sedang Mira alami. Nah, kemudian ada asas keterbukaan yang dimana Mira secara terbuka menceritakan apa yang Mira alami. Nah, saya juga di sini akan merahasiakan apa yang Mira ceritakan. Saya tidak akan menceritakan apa yang Mira sebutkan di sini gitu ya kepada siapapun. Nah, dan kecuali kalau itu tuh bisa membahayakan Mira. Dan konseling ini itu kita berlangsung sekitar 30 atau 45 menit ya. Iya. Nah, dari sini saya minta Mira untuk terbuka dan sukarela bercerita di sini agar proses konseling kita ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi kalau lagi konseling ini boleh cerita apapun ya tanpa harus takut. Ceritanya bakal disebar ke siapapun. Iya, tidak perlu takut untuk disebarkan ke siapapun karena kita sudah memiliki asas kerahasiaan. Nah, kalau boleh tahu apa nih yang bikin Mira datang ke konseling kali ini? Lagi pengen cerita aja sih, soalnya ngerasa capek itu sama kehidupan saat ini. Capek dalam hal apa nih? Mungkin karena sibuk perkuliahan kali ya. Terus capek sama di perjalanan karena saya pulang pergi. Oh, pulang pergi. Ya. Berapa lama pulang perginya? Jaraknya jauh? 20 sampai 25 kilo. Oh, 25 kilo jauh juga ya. Hebat kamu bisa pulang balik dengan jarak yang jauh itu. Apa ada yang cerita? Jadi gini, saya tuh sebelumnya kayak merasa sering banget kesal sama adik di rumah. Kayak apa ya? Dia tuh dikit-dikit melakukan hal apapun itu, dan itu bikin saya kepancing emosi, gampang marah itu, kadang sampai bentak-bentak. Terus dan saya tuh kadang suka menendam perasaan apa yang dialami itu loh. Gak pernah cerita ke orang tua juga, soalnya kadang orang tua tuh pasti bilang kalau misalnya saya ada masalah sama adik, nah orang tua tuh pasti bilang kayak, ya namanya juga adik kamu masih kecil, kamu tuh udah gede, udah dewasa gitu. Kalau tadi kamu bilang orang tua kamu tuh lebih sayang sama adik kamu dibandingkan kamu. Kalau boleh tahu rasa sayang kayak gimana sih? Kayak apa ya? Misalnya apa tuh adik saya dulu, saya tuh di belakangin, di akhirin gitu, kayak ya kurang dimention gitu.
Jadi kamu merasa kurang dikasih sayangi, jadi itu buat kamu ada rasa cemburu kayak gitu. Iya. Hmm. Perasaan kamu ini lagi campur aduk banget kayaknya ya. Ada rasa irinya, ada rasa marahnya. Tapi kamu nih mendem itu sendirian kayak gitu. Iya. Kadang kayak bingung kan harus deket siapa, yang akhirnya cuma mendem di hati, terus paling kayak ngurung diri Kalau boleh tahu biasanya perasaan kayak gitu rasanya pas kapan? mungkin rasanya kalau misalnya mama tuh lebih utamain adik, sedangkan saya sendiri selalu dibelakangin karena mungkin udah dewasa ya udah gede, jadi harusnya udah ngerti sendiri gitu. Jadi kamu tuh merasa kamu selalu mengalah kayak gitu. Iya. Nah, berarti kamu tuh ngerasain, kamu tuh pernah nggak ngerasain kayak sebelum ada adik kamu nih, kamu tuh gimana sih hubungannya sama orang tua kamu? Dekat sih, sering bercanda, sering main gitu, sering ngobrol. Tapi setelah saya juga ada kadang kayak aku tuh ya udah nanti aja gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya pernah ya ngerasain kasih sayang yang penuh kayak gitu. Sebelum sekarang kamu tuh ngerasain kasih sayang itu terbagi. Itu tuh gampang banget kok, gitu ya. Kayak ada rasa cemburu yang muncul kayak gitu ya. Jadi itu tuh hal yang wajar gitu ya. Ya, itu tuh nggak apa-apa. Nah, Mira, yang kamu alami ini itu tuh namanya sibling rivalry, di mana itu tuh kayak kondisi adik kakak yang lagi cemburu-cemburuan atau kayak merasa adik kakak nih merasa kayak lagi bersaing kayak gitu. Itu tuh biasanya munculnya iya dari perhatian orang tua. Ternyata itu tuh ada istilahnya gitu ya. Iya ada. Dan kejadian ini tuh emang sering dialami sama adik kakak. Jadi kamu tuh bukan yang aneh, kamu tuh bukan yang sendirian. Nah itu juga bukan merasa kamu yang egois, aneh egois bukan. Kadang aku tuh kayak ngerasa takut gitu loh kalau ternyata aku tuh ternyata jahat ya, apa yang kurang baik gitu kan. Itu tuh sebenarnya marah tuh ya, sebenarnya itu tuh manusiawi banget. Kamu tuh boleh gitu ya, kalau marah itu nggak apa-apa. Tapi dari itu tuh bukan dari pentingnya perasaan, tapi gimana cara kamu nih ngelola perasaan ini tuh dengan baik. Kadang kalau habis marah, kalau habis kesel itu kadang suka nyesel sih, kayak itu tuh terlalu berlebihan buat hal sepele. Itu tuh sebenarnya itu bagus loh buat kamu. Itu tuh hal positif buat kamu. Itu kamu sudah apa ya? Ada rasa peduli dalam diri kamu. Itu hal positif banget buat kamu. Tapi kadang itu tuh kejadiannya kayak terus berulang karena ya mungkin karena satu rumah, terus pasti ketemu adik lagi atau ketemu keluarga yang lainnya, pasti kayak ada aja gitu ya hal yang bikin kesel, apalagi kalau pulang kuliah capek gitu nyampe rumah ada aja yang bikin kesel. Oh iya, itu tuh nggak apa-apa ya kayak perubahan tuh nggak harus langsung jadi. Perubahan tuh pasti ada pelan-pelannya, step by step
perubahan drastis itu ada, tapi kalau pelan-pelan juga itu nggak apa-apa kok. Nah, saya mau tanya jujur nih ya sama kamu. Dari yang kamu obrolin tadi, dari yang kamu sampaikan tadi, sebenarnya apa sih yang ingin kamu dapat dari orang tua? Mungkin kayak pengen didengerin, kayak apa ya, setiap cerita tuh kayak kalau disebutin itu pengen didengerin juga sebagai anak. Paling gitu aja sih. Oh gitu. Oh berarti bukan dari adik gitu ya? Kamu bukan merasa pengen adik yang dikurangi kasih sayangnya, tapi kamu tuh ngerasa kamu juga pengen kasih sayangin kayak gitu. Iya, pengen didengerin juga. Oh kayak gitu. Jadi kamu nih kalau lagi mendem perasaan gini, biasanya kamu ngapain? Biasanya kayak makan, jajan, terus scroll sosmed atau bisa nonton drakor berbaca. Tapi kadang kalau lagi capek banget, lagi kesel banget tuh kayak ngorong diri di kamar, kadang nangis juga. Oh berat banget ya kamu pendem itu sendirian gitu ya. Tapi kamu hebat loh, bisa sejauh ini, bisa ngelewatin tahapan-tahapan itu. Tapi kamu juga gak harus sendirian ya. Mungkin kedepannya lebih baik aku ngobrol juga sama orang tua, kayak aku tuh pengen ini, aku pengen itu. Ya, itu. Nah dari itu mungkin bisa kita pikirkan bareng-bareng gitu ya. Menurut kamu apa yang hal mudah apa yang bisa kamu lakukan setelah apa yang kamu rasakan gitu ya, biar kamu lebih enak? Tapi kadang aku tuh kayak ngerasa takut gitu, Kak. Gimana ya? Takut dihakimi, takut dimarahin, takut kayak beneran Takut kenapa gitu? takut kalau dimarahin terus bisa aja dimarahin. Itu tuh wajar. Gimana ya? Mungkin yang kamu bisa mulai dengan kayak pelan-pelan, bisa dengan cari waktu yang tepat kayak gitu. Terus bisa juga misal kayak kalimat aku tuh lagi ngerasa kayak gini loh gitu. Aku tuh lagi ngerasa bla 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 loh gitu. Bukan dengan menyalahkan kayak gitu. Ada contohnya gitu gak sih, Kak? Kalau contohnya misalkan kamu lagi pulang kuliah misalkan ya, kamu datang ke rumah, kayak kamu bisa bilang gini, ibu aku tuh sebenarnya lagi capek loh bu, aku tuh pengen ngobrol kayak gitu. Atau saya juga pernah ya ngalamin kayak gitu, lagi capek gitu ya, saya kayak ngobrol sama ibu saya, kayak bu boleh nggak sih saya ngobrol gitu, saya lagi capek nih kayak gitu. Itu bisa. Jadi itu biar meringanin beban gitu ya. Iya. Terus kalau soal adik nih, kamu nih ya nggak harus sempurna kok, nggak apa-apa banget kalau kamu lagi pengen marah. Kamu tuh boleh kok luangin waktu buat menenangin diri kamu sendiri. Mungkin kalau misalnya amarahnya belum bisa, itu tuh boleh buat ngomong sendiri atau buat menenangin diri sebentar. Gak apa-apa kok, daripada nantinya marahnya jadi meledak gitu ya, lebih baik itu ditenangin dulu gitu. Nah Mira, dari
obrolin tadi, saya mau mastiin gitu ya, mastiin pemahaman yang saya pahami ini. Nah, dari yang kamu rasakan ini, kamu tuh merasanya cemburu, kamu tuh merasa marah, tapi bukan karena adik kamu, tapi kamu tuh merasa kurang kasih sayangnya kayak gitu, kurang diperhatiinnya, dan juga sering untuk dituntut mengalah kayak gitu ya. Nah, perasaan kamu itu tuh dipendam lama, terus meledak sekarang. Apakah itu betul kayak gitu? Yes, yes, kayak kamu mengalami, karena aku tuh kayak apa ya, capek juga ya. Nah, tapi setelah itu sadar sih kayak ternyata kan masalahnya tuh bukan karena aku kurang diperhatiin atau apa gitu. Nah, iya, nah, yang kamu rasain ini itu wajar banget kok, itu manusiawi banget, itu gak apa-apa gitu ya. Nah, karena apa? Banyak kok anak yang mengalami hal kayak gini juga, kayak dari waktu orang tua, dari perhatian orang tua yang terbagi juga ke anak-anaknya ya. Itu tuh bukan berarti kamu tuh anak yang egois ya, atau yang jahat. Justru itu tuh jadi ceritamu, saya tuh bisa lihat ya, dari cerita kamu tuh sebenarnya peduli, kamu tuh sebenarnya punya hati nurani kayak gitu. Makasih ya Kak, sama saya cerita tadi kita jadi ngerasa ada yang mendengarin, terus nggak disalahin. Nah, dan itu tuh nggak apa-apa. Coba sekarang kita bikin ya langkah kecil yang realistis, yang bisa dipraktekkan, yang dari selama kita obrolin tadi, apa satu hal yang mungkin mau kamu lakukan? Ini buat di awal-awal kayak kalau misalnya udah merasa kesel sama Andi gitu ya, ngerasa udah gitu marah, ini tuh kayak nambah buat sampai kayak harusnya jangan kayak gitu. Takutnya nanti semakin banyak, semakin dipendam, semakin meledak. Terus paling kayak ngobrol juga sih sama orang tua biar nggak terlalu apa ya, biar nggak terlalu bebannya tuh dipegang sendiri. Itu udah bagus. Langkah yang kamu tadi rangkai itu sudah bagus. Dari apa yang kamu rencanakan, kamu bisa berkomitmen untuk mencoba hal itu. Bisa harus khusus ya, harus berusaha juga. Nah, iya. Nah, saya bangga ya sama kamu. Tadi kamu bilang seperti itu, berarti kamu punya optimis buat nyoba itu gitu ya, punya kepercayaan buat bisa nyoba itu. Dan dari perubahan itu kan proses, itu tuh nggak harus langsung sempurna gitu ya. Yang penting kamu ada langkah buat menuju hal itu. Kamu bisa jalan pelan-pelan, asal yang kamu tuju itu tercapai. Masih banget ya Kak, kayak setelah konsep ini tuh merasa kayak masalahnya tuh udah hilang, terus merasa didengerin, merasa dipeduliin. Ya, sama-sama Mira. Nah, terima kasih juga karena kamu sudah bercerita, kamu sudah terbuka. Dan kalau suatu saat ada satu yang berat lagi, kamu tuh nggak sendirian kok. Gitu. Kamu bisa cerita ke teman kamu, ke ibu kamu bisa mulai bercerita sama ibu kamu, atau kamu
bisa datang ke tempat kita lagi itu gampang. Makasih banyak Kak. Ya, seterusnya ada yang mau diceritakan lagi? Mungkin cukup sih, paling kalau misalnya merasa capek karena paling datang lagi ke sini Kak. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih sudah kesini. Sebelum kita tutup, langkah lebih baiknya kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mira sudah datang pada kali ini. Jaga kesehatan Mira. Terima kasih.